Selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya Samuel Tondang akan menjelaskan tentang main, median, dan modus, atau bisa disingkat dengan MEMO. Oke, adapun untuk pembahasan kita kali ini adalah untuk SMP kelas 7, dimana adapun itu yang pertama itu main, median, dan modus. Kemudian kita langsung saja masuk ke main. Main itu atau bisa juga didefinisikan dengan rata-rata atau X bar. Nah, untuk mencari main untuk data tunggal yaitu dengan membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data, atau bisa juga dituliskan dengan X bar sama dengan jumlah nilai data per banyaknya data, atau secara matematis X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai Xn tambah seterusnya dibagi N. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama itu diketahui suatu data adalah 75, 62, 84, 58 sampai seterusnya dan 70. Ditanya, tentukanlah main atau rata-rata dari data tersebut. Saja kita masukkan rumusnya, yaitu X sama dengan X1 tambah X2 sampai seterusnya sampai Xn dibagi N. Kemudian kita masukkan angkanya tadi, X1 nya itu 75, X2 62 sampai 70 dibagi jumlah data. Nah, jumlah dibagi banyaknya data itu ada 10. Kemudian kita jumlahkan hingga hasilnya menjadi X bar itu sama 69,8. Maka main atau rata-rata dari data tersebut adalah 9,8. Itu contoh yang kedua, yaitu data produksi sapi di Kabupaten Sika adalah sebagai berikut. Dimana diketahui tahunnya itu tahun 2000, mulai dari tahun 2000 sampai 2005. Kemudian dijelaskan ada banyaknya sapi dalam ribuan ekor, 574 untuk tahun 2000, 608 untuk tahun 2001 sampai 589 ekor dalam 2005. Ditanya, hitunglah rata-rata banyaknya sapi di Kabupaten Sika tersebut. Kemudiannya kita masukkan saja rumusnya, kemudian kita masukkan nilainya, dimana 574 ditambah 608 sampai seterusnya ditambah 585 dibagi banyaknya data itu ada 6. Kemudian kita selesaikan hingga hasilnya kita dapatkan yaitu X bar sama dengan 601. Jadi rata-rata banyak sapi di Kabupaten Sika tersebut adalah 601.000 ekor. Kemudian untuk contoh yang ketiga, data usia 20 siswa kelas 9 SMP adalah 2 siswa berumur 12 tahun, 4 siswa berumur 13 tahun, 6 siswa berumur 14 tahun, dan 8 siswa berumur 15 tahun. Yang ditanya, tentukan rata-rata atau main dari 20 siswa tersebut. Untuk cara ini kita, karena bobot atau frekuensinya berbeda, maka kita menggunakan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya tambah Xn juga sampai seterusnya dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai seterusnya sampai Fn ditambah dan seterusnya. X barnya itu nilainya yaitu 2 suku atau 2 siswa berumur 12 tahun. Nah, 12 tambah 12. Kemudian 4 siswa berumur 12 tahun. Kita tambahkan 13 4 kali. Kemudian ditambah 6 suku, 6 siswa berumur 14 tahun. Kita tambahkan sampai 6 suku 14 tambah 14 sampai 6 suku. Kemudian 8 siswa berumur 15 tahun. Kemudian kita jumlahkan tambah 15 sampai 8 suku.
dibagi sukunya itu atau frekuensinya, yaitu 2 tambah 4 ditambah 6 ditambah 8, sehingga kita mendapatkan 280 dibagi 20 hingga hasilnya adalah 14. Jadi rata-rata usia 20 siswa kelas 9 SMP adalah 14 tahun. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan tabel. Seperti berikut ini, kita masukkan ke dalam tabel umurnya atau X, kemudian kita buat jumlah siswa yaitu 248, kemudian kita kalikan frekuensi dengan umur atau jumlah siswa dengan umur. Kita kemudian sigma F nya itu kita jumlahkan, kemudian kita hitung X barnya sama dengan Fx sigma Fx dibagi sigma F, sehingga kita dapatkan 14. Maka rata-rata usia 20 siswa kelas 9 SMP adalah 14 tahun atau hasilnya sama saja. Kemudian untuk contoh soal yang berikutnya, itu contoh soal yang keempat, diberikan tabel untuk menunjukkan data ukuran sepatu siswa. Ukuran sepatu siswa kelas 9 SMP itu X-nya 37 ke ukurannya. Kemudian frekuensinya itu ada 6 orang, 9 orang, 8 orang, 4 orang, dan ini ada A. Dan di A itu ukuran sepatunya itu 41. Kemudian ini 24, kemudian ada 4 ukuran sepatu 42, dan jumlah orang itu 1. Nah, diketahui jika rata-ratanya adalah 38, maka tentukanlah jumlah siswa. Nah, jumlah siswa kelas 9 SMP, jumlah keseluruhannya. Karena ini ada A, maka kita cari dulu nilai dengan menggunakan rumus frekuensi. Min dengan menggunakan rumus data min berbobot ke frekuensi yang berbeda. X bar sama dengan frekuensinya 37 dikali 6 tambah 38 dikali 9 tambah 39 dikali 8 dan seterusnya hingga 42 kali 1 dibagi 6 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 1. Kemudian diketahui X barnya itu adalah 38 2/3. Masukkan rumusnya, kita masukkan nilainya hingga kita akhirnya mendapatkan A itu sama dengan 2. Jadi jumlah siswa kelas 9 SMP itu adalah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 30. Untuk soal yang kelima, itu gaji perusahaan XYZ rata-ratanya adalah Rp2.200.000. Nah, gaji seorang karyawan perempuan itu adalah Rp2 juta, sedangkan gaji seorang karyawan laki-laki itu adalah Rp2,5 juta. Jika jumlah karyawan perusahaan itu adalah 100 orang, maka jumlah karyawan laki-lakinya itu adalah berapa orang? Kita selesaikan, kita misalkan karyawan wanita itu adalah A dan karyawan laki-laki itu adalah B, maka kita masukkan rumusnya X bar sama dengan menggunakan rumus data tunggal yang berbeda, yang memiliki bobot frekuensi yang berbeda. Nah, 2 juta A ditambah 100 B dibagi A ditambah B, kita masukkan jumlah nilai data rata-ratanya. Rata-rata perusahaan itu adalah Rp2.200.000, maka Rp2.200.000 kita kali silang sehingga kita selesaikan hingga menjadi ini itu adalah 3, kemudian hanya itu 2 tambah 3, 300 dibagi 5,
rata-rata jumlah karyawan laki-laki itu adalah 60 orang, teman-teman. Selanjutnya contoh soal yang ke-6, yaitu rata-rata tinggi badan 8 anak adalah 158 cm. Maka ditanya yang A, rata-rata tinggi badan jika ditambah 2 orang anak yang tingginya 152 cm dan 170 cm. Dan B, jika datang seorang anak sehingga rata-rata tinggi badannya menjadi 157 cm, berapakah tinggi anak yang datang itu? Selesaikan fx barang bermula itu adalah 8 dikali 158 sama dengan 1264, sedangkan f1x1 nya itu sama dengan 1264 atau ditambah 162 ditambah 170, maka hasilnya adalah 1596. Maka yang baru itu adalah rata-rata barunya itu x bar sama dengan menunjukkan f1x1 nya dibagi jumlah keseluruhan datanya itu f1 dan f2, yaitu 8 ditambah 2, maka kita mendapatkan 159 cm untuk rata-rata baru. Kemudian untuk B nya yaitu fx mula-mula adalah 1264, dan f1x sekarang adalah 8 ditambah 1 dikali 157 sama dengan 9 dikali 157 adalah 1114. Jadi tinggi anak yang datang itu adalah kita f1x dikurang fx, maka kita mendapatkan 149 cm. Untuk median itu UMP adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Ingat, nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Dan kita masuk ke contoh soal. Contohnya pertama itu diketahui suatu data adalah 56677 10, maka median dari data tersebut adalah ini datanya kan ada 11. Nah, 11 2 4 6 8 10 11, maka mediannya itu adalah 11 ditambah 1 dibagi 2, maka adalah 6, maka terletak pada urutan ke-6. Urutannya itu adalah 7. Untuk soal yang kedua diberikan data 56677 8 nya 3 kali dan 9 kali, maka nilai median dari tersebut adalah letak median antara urutan ke-10 dibagi 2 dan ke-10 dibagi 2 ditambah 1, karena ini ada 10 atau genap, maka itu ada setelah maka itu ada 10, karena ada 10 data, maka itu mediannya atau nilai tengahnya itu kan ada 2 di antara 5 dan 6, itu nilai tengahnya. Maka kita jumlahkan data ke-5 ditambah jumlah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 nya itu adalah 7 dan data ke-6 adalah 8, maka 7 tambah 8 dibagi 2, 15 bagi 2 itu 7,5. Kemudian contoh yang ketiga diberikan data berikut ini.
itu 11, 9, 10, 8, 13 sampai terusnya hingga 15. Maka Q1, Q2 atau median dan Q3 dari data tersebut adalah, nah pertama kita urutkan dahulu datanya mulai dari terkecil ke besar, itu 8, 9, 10, 11 3 kali, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Dari data tersebut kita bagi dua, yaitu ini jumlah datanya itu 4 karena ada 12 data, maka Q1 nya itu adalah seperempatnya, yaitu 10 tambah 11, ada seperempat dari 12, itu adalah 4, 3 dan 4. Maka di urutan 3 dan keempat itu adalah angka 10 dan 11. Angka 10 tambah 11 dibagi 2 itu adalah 10 setengah. Dan untuk rata-ratanya tengahnya itu adalah 11 dan 12 karena ada 12 data, maka itu adalah genap. 12 itu jika dibagi 2 setengahnya urutan ke 5 dan ke 6. Urutan ke 5 dan ke 6 kita lihat itu adalah 11 dan 12. Maka kita berikan, kita mendapatkan Q2 atau mediannya itu adalah 11 setengah. Dan untuk Q3 nya yaitu adalah urutan ke, kita bagi 2 sebelah kanan, kita atau seperempat data sebelah kanan, maka yaitu kita dapatkan urutan ke 10 dan 11, 10 dan 11. Kemudian kita bagi 2, hasil urutan dari 10 itu adalah 14, dan urutan ke 11 urutan ke 9, 10 itu adalah 14, dan urutan ke 10 itu adalah 15. Kita bagi 2, kita mendapatkan hasilnya adalah 14 setengah. Untuk modus itu adalah data yang nilainya sering muncul. Untuk contoh soalnya itu yang diberikan data 5, 6, 6, 7, 7, 8 nya 3 kali, 9 nya 2 kali, dan 10. Maka yang modus itu adalah data yang sering muncul, maka data yang sering muncul adalah 8. Untuk contoh soal yang kedua yaitu diberikan data 12 nya 2 kali, 14 nya 5 kali, 15, 16, 17 nya 5 kali, 18, 19 dan 20. Maka modus dari data itu adalah karena ada 2 data yang sering muncul, yaitu 14 dan 17, itu 5 kali, maka modus dari data tersebut adalah 14 dan 17. Nah, untuk contoh soal yang ketiga yaitu diberikan data sebagai berikut ini: 5 2 kali, 6 2 kali, 7 2 kali, 8 2 kali, 9 dan 9 2 kali. Maka modus dari data tersebut tidak ada karena semua data sama banyaknya. Sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman yang dapat kita ajarkan. Untuk selanjutnya kita akan berlatih soal-soal. Terima kasih.